Perhatikan tanda mad di nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran, perhatikan di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Qur'an dan juga tajwidnya. Di sini kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi harapan kami saudara semuanya bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Qur'an, kemudian juga dapat paham tajwid dengan sangat mudah. Belajar ngaji bersama kami ini kami peruntukkan untuk semua kalangan, untuk pemula, untuk Bapak Ibu lansia, karena di sini kami menjelaskannya itu dengan pelan-pelan, kemudian juga dengan detail. Harapan kami saudara semuanya langsung bisa paham tajwid, kemudian juga dapat praktek dengan sendirinya di rumah. Baik, langsung kita mulai belajar mengajinya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'annya itu pada surah Al-Baqarah ayat 127. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan perlahan. Yang pertama di sini ada huruf ro, dia sukun, tanda sukun itu seperti ini. Kemudian di belakangnya hurufnya berbaris ke atas. Nah, berbaris ke atas ini disebut juga dengan baris fathah. Maka huruf ra dibaca tebal. Yar. Nah, seperti itu. Jadi lidah kita itu terangkat ke atas. Yarfa'u Ibrahi. Kemudian di sini ada huruf ba. Huruf ba itu dia sukun. Perhatikan di samping huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf ba. Jadi apabila dia sukun atau karena disukunkan, maka huruf-huruf tersebut dipantulkan cara membacanya. Di sini ada huruf ba, dia sukun. Nah, berarti bacanya itu dipantulkan. Ibe. Nah, mantul seperti itu. Jangan dibaca seperti ini. Ibrahi, yang enggak ada pantulannya itu salah, tapi harus ada pantulannya. Ibrahi. Dan dia tergolong kepada qalqalah sugro karena dia di tengah kalimat. Jadi pantulannya itu kecil saja. Ibro. Kemudian huruf ro. Perhatikan tanda mad di nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ro, di atasnya ada alif kecil yang berdiri di atas huruf ro, maka huruf ro dibaca panjang. Matobi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ibrohi. Kemudian huruf H. Perhatikan lagi tanda mad yang di nomor 2, yang 1, 2 sampai 4 itu. Tadi kan yang nomor 1, ini yang nomor 2, perhatikan. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di bawah suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf H, di bawahnya ada alif kecil yang berdiri di bawah huruf H, maka huruf H dibaca panjang.
namanya mat tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ibrahimul qawa, wa dibaca panjang. Perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Ini ada alif, kemudian di belakangnya huruf wa, berbaris ke atas dia, maka huruf wa dibaca panjang. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Qawaida minal. Nah, di sini supaya tidak bingung, di sini kan ada alif, kemudian di sini huruf nun berbaris ke atas. Kalau kita melihat rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah, seharusnya huruf nun dibaca panjang seharusnya kan? Akan tetapi huruf nun dibaca pendek karena di depannya ada huruf yang disukunkan. Ini. Jadi tanda panjang itu bisa saja gugur kalau di depannya ada huruf yang sukun, kalau di depannya ada huruf yang bertasydid, bisa saja gugur. Maka huruf nun dibaca pendek. Minal, nah seperti itu. Minal baiti wa Ismail. Perhatikan lagi pada huruf mim. Nah, perhatikan tanda mad di nomor 1. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada huruf mim, di atasnya ada alif kecil, maka huruf mim dibaca panjang. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa Ismail. Nah, kemudian perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya, sukun. Ini huruf ya, ini sukun dia nih, tanda sukunnya seperti ini. Apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya, sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf ain dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Pada awalnya ini namanya mat tabi'i, pada awalnya. Akan tetapi mat tabi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau huruf yang kita baca mati, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Nah, huruf lam ini kita sukunkan. Jadi kita baca wa Ismail. Jangan dibaca wa Ismailu, jangan, tapi kita sukunkan. Kenapa kok huruf lam ini disukunkan? Ketika kita membaca Al-Quran kemudian berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut disukunkan. Kita berhenti pada huruf lam tidak dibaca panjang, maka harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Kemudian di sini ada tanda waqaf berbentuk huruf qaf dan huruf lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berhenti di sini itu lebih utama daripada kita lanjutkan bacanya. Jadi kita berhenti wa Ismail. Berhenti di sini lebih utama daripada kita lanjutkan wa Ismailu Rabbana. Itu dilanjutkan sebenarnya juga tidak apa-apa, akan tetapi lebih diutamakan berhenti di sini seperti itu. Kemudian nah dibaca panjang. Perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah lagi. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, mana huruf alif? Ini adalah huruf alif yang disambung dengan huruf nun. Apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Ini huruf nun berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif, maka huruf nun dibaca panjang. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Rabbana.
taqabbal minna. Kemudian di sini ada huruf nun yang bertasydid. Perhatikan di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, dengan catatan di belakang daripada huruf nun dan huruf mim yang bertasydid itu dia berbaris kasroh, atau berbaris fathah atau berbaris dhammah. Nah, ini huruf nun bertasydid. Kemudian ini yang kita jumpa pada huruf nun bertasydid ini di belakangnya hurufnya berbaris kasroh atau berbaris ke bawah. Nah, maka ini gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah itu bacanya itu didengungkan. Nah, didengungkan itu suaranya itu kita tahan atau kita panjangkan. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Akan tetapi kalau untuk gunnah musyaddadah itu boleh dipanjangkan hingga 3 ketukan atau 3 harokat. Itu boleh. Minna. Kemudian ini ada huruf nun, ini dibaca panjang. Nah, karena di sini ada alif. Perhatikan lagi rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, mana huruf alif? Ini adalah huruf alif yang disambung dengan huruf nun. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas, maka dibaca panjang. Maka huruf nun dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, kemudian ini tanda waqaf, qaf dengan lam. Ini sudah kami terangkan tadi di sini dengan detail. Nah, langsung kita lanjut ke sini. Ini ada huruf nun bertasydid. Nah, tadi sudah kami terangkan di sini. Ini sama dengan yang ini ya. Sudah kami terangkan tadi di sini. Nun bertasydid ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Didengungkan bacanya 2 harokat hingga 3 harokat. Innaka antas sami'ul alim. Kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan dulu ke samping. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas namanya fathah tain. Baris 2 di bawah namanya kasroh tain. Yang satunya itu namanya dhammah tain. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Nah, kita perhatikan di samping huruf ta itu termasuk kepada huruf ikhfa hakiki aqrab. Nah, jadi cara bacanya itu disamarkan, kemudian juga didengungkan. Akan tetapi di sini dia tergolong kepada ikhfa hakiki aqrab. Nah, jadi makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia masih deketan begitu. Jadi bunyi samarnya itu dia lebih dominan daripada bunyi dengungnya. Jadi dia lebih condong berbunyi n, tapi disamarkan antasami. Nah, seperti itu. Kemudian supaya tidak bingung, di sini kan ada alif, ini huruf ta berbaris ke atas. Apakah huruf ta ini dibaca panjang? Ternyata huruf ta dibaca pendek. Nah, karena di depannya itu ada alif ada alif lam syamsiyah, atau cara mudahnya itu karena di depannya ini ada huruf yang bertasydid. Nah, seperti itu. Jadi huruf ta jangan dibaca panjang. Walaupun kalau kita melihat rumus matobi'i yang di kotak warna merah itu dibaca panjang, tapi huruf ta tidak dibaca panjang. Nah, tadi sudah kami ingatkan di awal ini tadi. Tanda panjang itu bisa gugur kalau misalkan di depannya ada huruf yang sukun seperti ini yang di atas ini, atau ada tanda atau di depannya ada huruf yang bertasydid seperti itu. Kemudian perhatikan lagi rumus matobi'i yang di kotak warna hijau.
Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, kemudian ini sukun. Apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf mim dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Sami'ul alim. Nah, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran, ini perhatikan tanda panah kami, berjumpa dengan huruf ya sukun, apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang, maka huruf lam dibaca panjang karena berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang disukunkan sama dengan yang di atas ini tadi nih. Maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Huruf mim kita sukunkan, jadi kita baca alim. Jangan dibaca alimu, jangan. Tapi dibaca alim. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Kita berhenti pada huruf mim tidak dibaca panjang dia, maka harus kita sukunkan. Nah, jadi mad arid li sukun itu dia harus sama panjangnya itu dalam sekali bacaan. Kalau di atas tadi ini membaca mad arid li sukunnya itu panjangnya 2 harokat, di bawah ini juga harus 2 harokat. Kalau di atas tadi ini 4 harokat, di bawah juga harus 4 harokat panjangnya, seperti itu. Sekarang coba kita baca bersama-sama lagi dari awal. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Shadaqallahul azim.